Ya, kembali lagi di saham gocapan. Saham gocapan Halo Haloni Jane Tbk. Baru IPO bulan Februari. Bulan sekarang November udah gocap ya. Ini perusahaan di bidang industri dari karet untuk kesehatan. Kayak sarung tangan karet mungkin ya. Seperti itulah produk utamanya itu. Kenapa? Baru IPO belum setahun udah gocap. Nah, ini kepemilikannya. Masyarakat sangat kecil sekali. Ya. Setidaknya sampai bulan apa ini? Sampai bulan Oktober ya. Sampai bulan Oktober. Setidaknya banyak yang nambah di sini. Kalau udah shareholdernya bertambah, ini ada rencana apa? Kita tidak akan pernah tahu rencana seperti apa yang dilakukan, strategi apa yang akan dilakukan, kenapa saham ini digocapkan. Sebagai pengingat bahwa saham gocapan ini adalah rekaman pribadi saya tanggal 10 bulan 11 ya. Ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah rekaman saya. Jadi teman-teman, ini adalah analisa saya. Silahkan teman-teman untuk menganalisa sendiri. Karena apapun yang akan terjadi, kalau analisa sendiri itu akan lebih baik. Mau nyangkut mau enggak kayak gitu kan. Kalau berhasil, kalau enggak kita punya kepuasan tersendiri kalau kita menganalisa sendiri. Nah, sebagai acuannya kalau saya analisnya seperti ini. Baik, kita langsung ke chartnya. Setidaknya saya menemukan kasus ya. Kasus tanggal 19, 27, 1 sampai 8, 1 sampai 9 kali ya. 10 ya, 9 aja lah. 1 sampai 9 karena direkam tanggal 10 ya. Kita coba di 1 sampai 9. Kita rubah dulu ya. 1 sampai 9. Oke. Baik, kita bedah satu-satu ya. Kasus tanggal 19 Oktober. Posisinya itu 19 Oktober itu di sini ya. Di yang merah ini nih. Ini kan bandar detektor bandarnya seperti ini ya, merah ke bawah. Ini juga di sini. Dan pelakunya adalah AH, YP sama YP, PD, CC ya. Kita fokus ke AH sama YP ya. Jadi transaksi itu yang ke bawah itu adalah AH sama YP distribusi banget ya. Kelihatan dia ngejual segini, YP juga ngejual segini, tapi kembaliannya segini. Berarti ada transaksi jual beli tapi tetap dia distribusi. Kita pindah kasus lagi. Untuk tanggal 27 ya, kasusnya yang di sini nih, tanggal 27 yang candle merahnya sangat tinggi banget dan pelakunya adalah sama YPAH ya, distribusinya kenceng banget. Yang nerima ya inilah ya, YU, AH sama YP itu sangat kencang banget untuk distribusinya, terutama AH ya. Nah, waktu kejatuhannya ini terjadi tanggal 30 Oktober sampai tanggal 9. Ini kejatuhannya pas 5051 dan apa yang dilakukan adalah AH sama YP ya. AH sama YP adalah sepertinya ini akum lagi. Dan ingat yang keluar siapa? Ya, ini yang keluar. Tapi distribusi dua broker ini AH sama YP tetap ya. Apakah AH sama YP itu collab? Kita tidak akan pernah tahu. Setidaknya pada tanggal 30 Oktober sampai 9 November itu semenjak kejatuhannya di 51.50 perak terdapat akumulasi dua broker ini. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya kita pantengin aja terus.
Secara frekuensi analizer juga udah menunjukkan sangat peningkatan yang baik, udah ada candle yang tinggi ya, spek yang tinggi. Dan ini nih yang paling saya tunggu-tunggu, itu sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh bandar broker ya, bukan bandar ya, market maker. Di broker summary-nya itu kita lihat dari tanggal semenjak IPO sampai sekarang apa yang terjadi. Jadi semenjak IPO pada tanggal 8 Februari sampai 9 November di pasar nego, di gross. Nah ini yang terjadi di gross nih, CP, CP, II, YP, AN, ZP ya. Mungkin yang terbesarnya aja ya, antara tiga besar ini melakukan di pasar nego seharga segini. Dan kita lihat netnya, nah netnya itu segini nih. YP mempunyai barang itu di harga segini ya. Lantas apa yang akan dilakukan? Gede loh itu jumlahnya loh, tuh ya, gede jumlahnya. Apa yang akan dilakukan oleh YP? Tadi kan si AHA sama si YP tetap akumulasi. Apakah akan diangkat ke segini, atau dia ngumpulin barang lagi mungkin dalam jangka waktu yang tidak lama ataupun lama untuk mengaverage harga dia ya. Kita tidak akan pernah tahu. Mungkin ya yang saya tahu sih emang yang paling banyak barang itu adalah emiten sendiri ya. Ingat ya, yang punya barang itu adalah emiten sendiri. Jadi YP mungkin saya nggak tahu apa yang akan dilakukan. Apakah dia akan mengaverage harganya atau dinaikkan, dan digocapnya itu akan berapa lama, kita tidak akan pernah tahu. Kita pantengin aja. Tapi secara chart ini emang kalau turunnya tajam begini biasanya naiknya juga biasanya seperti ini nih, naiknya juga. Tapi mudah-mudahan langsung diangkat. Kita tidak akan pernah tahu ya. Seperti yang di sini kan bisa langsung diangkat nih. Tapi kalau yang di sini diangkatnya dikit-dikit. Kita tidak akan pernah tahu ya. Tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah tahu. Modal kita hanya mau ngikutin atau enggak terserah kalian. Terus ingat, di saham gocapan kuncinya hanya 3S ya. Sabar, sabar, dan sabar. Dan satu lagi ini foreign dan foreign ya, garis foreign juga tidak menunjukkan dia distribusi yang signifikan, tidak ya seperti di sini ya. Nih ketika dia ngangkat di sini langsung dibanting, tapi ini diangkat, dibanting dikit-dikit. Nah kita juga harus belajar nih dari foreign itu mampu bertahan sabar, sedikit jual, sedikit beli, sedikit jual, sedikit beli. Tandanya dari sini nih, sedikit jual, sedikit beli, sedikit jual, sedikit beli, jual dikit, beli, jual dikit. Di sini juga sama nih, beli, jual dikit-dikit, tapi tidak menunjukkan dia itu langsung dibanting kayak seperti ini ya. Mudah-mudahan ini jadi kabar baik, dan kabar baiknya mungkin diangkat apa ke nilai yang ini, atau si ini nih menunggu average yang baik ya. Tidak akan pernah tahu, dan mungkin yang nyangkut silahkan bersabar, lebih sabar ekstra lagi, atau dalam waktu dekat kita tidak akan pernah tahu. Yang penting di saham gocapan ini cuma 3S itu ya kuncinya ya. Baik, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu bagi teman-teman yang nyangkut, mudah-mudahan cepat terangkat, dan yang baru masuk mudah-mudahan cepat terangkat juga. Ingat ya, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Sabar, sabar, dan sabar. Ciao.